Mpun kados nggih. Napa? Bismillah. Far'un utawi iki iku ana cabang. Man lahu abun wa ummun fa nafaqatuhu ala abin. Manut sapane wong iku lahu keduwe man. Abun utawi bapak. Wa ummun lan ibu. Fa nafaqatuhu mangko ta nafaqah man iku ala abin ing atase bapak. Wakil lan ngendikaken hiya utawi nafaqah iku alaihima. Iku ing atase abun lan ummun. Libaligin keduwe wong kang balik. Waman lan utawi wong waman utawi wong jadi kalau standar orang yang sudah balik itu kan nafkahnya kan tidak wajib kepada orang tua ya. Kalau sudah balik itu ya sudah dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian dia itu tidak mampu ya tetap nafkahnya tetap kepada orang tuanya karena tidak apa mampu. Kayak misalnya bapak atau ibu tidak mampu ya sebetulnya bapak ibu ya nafkahnya ya bapak ibu, tapi kalau tidak mampu kan tetap wajibannya anak gitu ya. Nah kalau anak itu sudah balik itu ya nafkahnya dirinya sendiri secara fikihnya. Kecuali kalau dia itu misalnya dalam keadaan lagi belajar, maka wajib orang tuanya memberi apa? Nafkah. Ya, jadi standarnya kalau balik, makanya di sini ada tulisan kalimatnya libalighin ya. Karena kalau belum balik, maka nafkah itu kewajibannya bapak, bukan kewajibannya ibu. Ya, ya kalau misal anak punya bapak, punya ibu, anaknya belum balik, nafkahnya siapa? Ya bapak, ya. Anak yang belum balik. Tapi kalau anak sudah balik, dia nafkahnya sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu, dia punya bapak dan juga punya ibu, maka yang punya kewajiban nafkah itu adalah bapak. Maksudnya masih diperdebatkan, masih perlu dipersoalkan. Sehingga wakila lan den ngendikaken ya utai nafkah iku alaihima alal ab wal libaligin untuk yang sudah apa? Balik. Karena kalau belum balik itu enggak perlu dibakas. Karena kalau belum balik itu ya nafkahnya itu kepada bapak. Itu. Ini kan cerita balik punya bapak, punya ibu. Waman utawi wong lahu iku kedue man aslun utawi asal. Orang tua wa far'un dan far'un. Fa'alal far'i mongko iku ing atase far'un. Ya, maka kewajibannya adalah ini cerita-cerita tentang orang-orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri ya.
Karena kalau mampu menafkahi diri sendiri ya nafkahi sendiri. Kan setiap orang punya kewajiban untuk menafkahi diri sendiri selama dia sudah balik. Waman lahu aslun wa far'un. Ada orang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Dia punya bapak, dia juga punya anak. Itu tanggung jawabnya bapak, apa tanggung jawabnya anak. Berarti generasinya itu masih 3 generasi. Ada mbah, ada bapak, ada anak, ya kan? Delala itu mbahnya mampu, anaknya, cucunya apa? Mampu. Nah yang tengah-tengah ini malah yang nggak mampu. Mbahnya malah mampu. Cucu juga mampu. Kan lumrahnya kan yang tidak paling tidak mampu kan biasanya mbah, karena kan potensi untuk tidak bekerja itu kan paling tinggi kan yang sudah tua, mbah. Nah, delala itu mbah itu masih mampu, cucu juga mampu, yang tidak mampu bapak atau anaknya mbah tadi. Nah, bapak ini tanggung jawabnya siapa? Fa'alal far'i, mongko ing atase anak. Ya, bukan tanggung jawabnya mbah, tapi tanggung jawabnya anak. Ya, fa'alal far'i. Ya. Wa inna zalalan, senajan mudun sapa far'un, cucunya misalnya, pokoknya sampai ke bawah. Wa in nazala aulahu muhtajuna min usulin wa furu'in. Aulahu tawi kedue man muhtajuna utai pira-pira wong sing butuh min usulin sangka pira-pira usul bapak mbah ila akhirih wa furu'in lan furu' anak cucu lan seterusnya. Walam yakdir lan ora kuwasa sapa man ala kifayatihi mengatasi nyukupi usulun wa furu'un. Qaddama mengkondisiaken sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man. Tsumma zaujatahu nuli istrine man. Wa in ta'addadat lan senajan istrinya itu wilangan, istrinya lebih dari satu. Tsummal aqraba, nuli yang paling dekat, fal aqraba, nuli yang paling dekat. Ya, yang paling dekat, paling dekat. Ya berarti ya bapak, setelah bapak anak, mbah, setelah mbah cucu, seterusnya. Ya paling yang paling dekat, paling apa? Paling dekat. Gitu. Naam. Jadi kalau satu orang punya tanggungan banyak, harus menanggung istrinya, menanggung anaknya, menanggung bapaknya, menanggung anaknya. Ya kalau anaknya itu maksudnya anak yang sudah, anak yang apa namanya, ini, yang sudah balik. Karena kalau yang belum balik itu ya otomatis, ya itu otomatis. Ini yang dibahas ini bukan orang yang belum balik, sudah apa? Balik. Artinya sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Ya, itu. Maka ya kalau anaknya masih belum ya otomatis ya itu tidak perlu dipertentangkan dengan yang lainnya karena itu adalah kewajiban asasi. Maka mana yang didahulukan? Ya, yang paling dekat, yang paling apa? Dekat. Naam ya jere kaya ngono. Laukane lamun ana iku lahu kedhe wong sapa abun bapak wa umun lan ibu wa benun lan anak. Qaddama mengkondisiaken sapa wong al ibna ing anak as-shaghira ingkang cilik yang tadi itu. Karena ini asasi. Sumal umma nuli dhisikna ing ibu, sumal aba nuli ing bapak. Baru sumal walada
al-kabira, nuli anak ingkang gede. Karena ini yang tidak lagi menjadi asasi. Wa yajibu lan wajib ala ummin ing atase ibu. Apa sing wajib irda'u waladiha, menyusui anaknya al-laba'a ing laba. Apa itu laba? Wa huwa utawi laba iku al-labanu iku laban. Awalal wiladati ing dalam kawitane melahirkan, namanya laba. Wa muddatuhu utawi mangsane laba yasiratun iku sithik. Masanya hanya sebentar. Laba itu sangat penting untuk tubuh anak sehingga diwajibkan ya. Wakilalah dan ketika akan yuqaddaru dan perkirakan apa laba bisalah sati ayamin kelawan telu biro-biro dino. Wakilalah dan ketika akan sab'atan ing dalam mongso pitu atau sab'atin dikira-kira kelawan pitu. Thumma ba'dahu illam tujad illahiyah. Thumma ba'dahu nuli dalam sausi laba. Jadi wajib ya ibu memberi laba. Warnanya belum putih, warnanya agak kecoklat-coklatan, agak inilah, agak abu-abu gitu ya kalau tidak salah. Dulunya orang mengira itu kotoran. Artinya itu bahkan menurut cerita sih saya pernah dengar malah itu dibuang. Padahal itu justru sangat bermanfaat untuk apa? Anak ya, laba namanya. Ibu begitu melahirkan itu hormonnya itu secara natural, secara normal ya. Secara natural maka kelenjar-kelenjar dalam tubuhnya pokoknya tubuhnya itu merespon sehingga memproduksi ASI, air susu ibu ya, memproduksi. Nah, awal-awal produksi itu warnanya belum putih, tapi warnanya itu mungkin kayak kelabu kayak apa gitu loh mungkin ya, nanti seingat saya itu. Nah, itu dulu pernah dikira itu kotoran sehingga dibuang. Ya sebagian orang lah. Padahal sebetulnya itu adalah justru salah satu nutrisi yang paling berpengaruh terhadap kesehatan anak. Maka anak begitu dilahirkan itu sebaiknya langsung diajari untuk menyusui kepada ibunya. Ya, hidup itu belajar ya, sampai menyusui itu juga belajar, anak juga belajar, ibu juga belajar, dan itu sangat baik untuk anak, namanya laba. Nah, laba ini adalah hak anak, dan itu tidak tergantikan, karena tidak tergantikan, maka ibunya harus memberikan itu kepada anaknya. Hukumnya wajib. Wa yajibu ala ummin irda'u waladiha al-laba. Laba itu usianya hanya sebentar. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan, tapi saya kira kok tidak sampai 3, tidak sampai 7. Oh, itu awal-awal. Proses belajarnya anak kan tidak pernah makan sendiri. Anak kan makan ketika dalam kandungan melalui ari-ari, melalui pusar anak itu ya makannya itu. Nah, setelah keluar dari rahim mencoba untuk belajar makan. Makan itu ya belajar. Dia belum bisa caranya makan, makanya ya susah sekali. Dan itu harus diterapi agar anak itu bisa minum. Ya, itu. Ya walhasil semuanya harus belajar. Nah, thumma ba'dahu nuling dalam sausil laba. Nah, setelah proses laba ini maka kemudian lahir Laban.
Nah yang laban ini wajib apa enggak? Ilam tujat lamun ora den temu sapa illahia kecuali ibunya tadi. Au ajnabiyatun au ajnabiyah atau orang lain. Wajaba mengko wajib apa irda'uhu apa nyusoni nenggone walad tadi. Ala maning atase wong wujidat ingkang den temu sapa mengkono man. Walahal niku kedue mengkono man. Kalau yang ada cuman ibunya ya, ibunya itu harus menyusui. Kalau ibunya tidak bisa menyusui, ada perempuan lain yang bisa menyusui. Ya perempuan yang lain itu juga wajib. Karena anak yang usia ini itu belum bisa apa-apa ya waktu itu. Sekarang mungkin sudah ada penggantinya. Walaupun tetap sarannya itu bagaimanapun ASI. Ya. Walhasil anak ini punya hak untuk hidup. Dan anak ini belum bisa makan apa-apa selain ASI. Agar dia bisa hidup, dia harus ASI. Harus ASI. Kalau yang punya ASI itu adalah ibunya, ya ibunya harus. Kalau ibunya ternyata tidak mengeluarkan ASI, ada perempuan lain ini juga harus menyelamatkan anak ini. Dia punya hak untuk hidup dengan baik. Ya kalau sekarang sudah ada pengganti, dari awal itu sudah ada, mungkin sudah ada ASI, sudah ada, itu ya, ada ya? Enggak ada? Enggak ada? Pengganti, enggak tahu juga ya. Enggak punya pengalaman kayak gini. Semuanya disusuin oleh ibunya ya. Wajaba irda'uhu alaman ing atase wong wujidat ingkang den temu sapa man. Siapa yang ada ya itu ya wajib untuk menyelamatkan anak ini. Walahal niku kedue mengkono. Walahal niku kedue mengkono man wujidat. Talabul ujrati utawi minta upah. Miman sangka wong talzamu ingkang wajib ing manapa mu'natuhu ongkose mengkono mu'natuhu apa ngongkosine man talzamu ingkang wajib ing man apa mu'natuhu apa ongkose mengkono walad ya mu'natuhu apa ongkose walad itu ya secara fikih walaupun ya aneh ya tapi ya ini sekali lagi menyediakan untuk jika berselisih walaupun ini secara hidup normal yang enggak ada yang kayak gini ya. Bahkan seorang ibu setelah selesai memberi laba, kalau dia menyusui anaknya, itu ya punya hak untuk mendapatkan ujroh dari bapaknya. Ya, mendapatkan ujroh dari bapaknya. Ya, saya pikir caranya ini ya, kita kan gini ya, mungkin logikanya ya kalau saya bayangkan itu. Kenapa ibu itu, masa ada sih ibu nyusuin anaknya minta bayaran sama bapaknya kan, ya enggak ada ya. Tapi gini logikanya itu, kalau yang saya pahami itu logikanya ya. Nah, bapak itu wajib memberi nafkah kepada istrinya, ya. Wajib memberi nafkah kepada apa? Istrinya. Tidak ada perbedaan nafkah itu antara ibu yang menyusui dengan ibu yang tidak menyusui. Standar nafkahnya itu tidak berubah. Padahal kalau ibu menyusui itu, ya ibu kalau apa? Menyusui. Oh itu makannya, nutrisinya itu harus double. Sama dengan ibu kalau mengandung. Itu makannya, apanya itu
untuk 2 orang. Ya makanya ibu-ibu itu ya agak repot ya. Ya. Makan kalau dia hamil itu makan itu tidak untuk 1 orang tapi untuk berapa? 2 orang. Kalau ibu menyusui, kalau ibu itu puasa Ramadan menyusui, sambil menyusui puasa. Pagi-pagi itu masih bisa menyusui, anaknya enggak rewel karena habis sahur ya. Tapi ibu-ibu menyusui nanti itu kalau jam 12 ibunya sudah enggak mengkonsumsi apapun dari pagi sampai jam 12, itu kan minum juga enggak. Itu kualitas ASI-nya itu juga pasti akan berbeda. Anak itu bisa menangis. Apalagi kalau sudah jam 3, ibunya sendiri lapar. Ya makanya ada fikih-fikih bagaimana hukumnya ibu menyusui itu kalau tidak puasa. Ya karena memang kualitas ASI-nya itu kalau tidak dikasih apa-apa itu ya jauh menurun. Di lain tempat, di lain persoalan juga mungkin itu akan menguras tenaga ibu, akan mengurangi banyak hal dari ibunya itu. Nah, sudah seharusnya kalau ibu itu menyusui, menyusui, itu konsumsinya tidak harus porsinya, tetapi nilai gizinya itu harus lebih daripada ketika dia tidak menyusui. Nah mungkin kenapa ibu itu ketika menyusui anaknya secara fikih dia punya hak untuk menuntut nafkah dan ongkos menyusui. Karena nafkahnya itu tidak berubah, padahal dia sedang menyusui. Kualitas ASI ibu, artinya makanan untuk anaknya itu ditentukan oleh apa yang dimakan oleh ibunya, baik ketika hamil atau ketika dia menyusui. Nah, tapi yang seperti ini itu ya kalau gegeran, kalau tidak gegeran ya semuanya udah tahu lah kalau ini butuh ini ya. Jadi ya nggak perlu tuntutan dihitung harinya apa gitu ya, enggak ya kan. Memang makannya juga secara normal ya harus sama dengan ketika hamil. Makanya banyak anak-anak yang lahirnya itu mungkin kurang gitu karena ya ibunya itu ketika diantaranya ya tidak semuanya. Karena ya ibunya itu ketika hamil itu makannya sama saja ketika bahkan lebih sedikit daripada ketika tidak hamil ya. Kenapa ya? Ya karena memang tubuhnya itu kadang-kadang susah untuk diajak kompromi kalau waktu hamil itu. Makan nggak enak, ini nggak enak gitu ya. Makanya ya kalau makan itu jangan hanya berpikir untuk dirinya, tapi ini sedang memberi makan kepada bayinya. Ya nggak enak sidik dipaksa di ini ya, agar itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi itu untuk kepentingan ya, bayinya. Ya, gitu. Nah seharusnya gitu ya. Tuntutan ya mungkin ya saya tidak tahu ya. Tuntutan nambah nafkah itu ya tidak saja ketika dia menyusui, tapi ketika dia hamil. Hamil itu nafkahnya tidak hanya 1, tapi nafkahnya itu 2. Begitu juga ketika dia sudah lahir. Maka nafkahnya itu ya 2.
dengan cara menyusui itu. Makanya punya hak dia. Wa in wujidata lamun den temu sapa mengkono lan ajnabiyah. Lam tujbar mongko tidak boleh dipaksa sapa ummu sapa ibu. Ibunya enggak boleh dipaksa. Khaliyatan iku khaliyah artinya tidak bersuami. Kanat ana sapa au fi nikahin atau fi nikahi abihi utawa ing dalem nikahi bapake mengkono walad. Bapak ibunya misalnya sudah cerai. Dalam keadaan hamil itu cerai. Lalu melahirkan. Butuh ibu yang menyusui. Ibunya itu enggak boleh dipaksa. Kalau ada orang lain, ibunya tidak punya kewajiban untuk menyusui anaknya. Ya, boleh. Yang jelas wajib menyusui, anak itu harus disusui ya. Tapi ibunya, karena ada orang lain yang bisa menyusui, ibunya tidak wajib ya. Tapi tentu ini tidak baik. Ini bicara soal wajib dan tidak wajib ya. Karena bisa saja nyewa orang lain, ya. Itu. Makanya tidak wajib. Bahkan kalau misalnya masih statusnya masih istrinya bapaknya enggak, suami istri lalu anaknya istrinya melahirkan, istrinya tidak mau menyusui, saya enggak mau menyusui. Ya selama masih ada orang yang mau menyusui ya enggak apa-apa. Oh, masih ada, kalau enggak ada ya baru wajib. Tapi ya tetap aneh ya. Ya tetap aja aneh rasanya gitu ya. Ibu tidak mau menyusui apa? Anaknya. Fa in raghibat mongko lamun seneng sapa mengkono ibu fi irdaihi ing dalam nyusoni anak. Falaisa mongko ora ana iku li abi kedue bapake anak apa manuha apa melarang nenggone ibu. Tapi kalau ibunya itu kepengin, bapaknya enggak boleh ngelarang, wong itu anaknya. Illa intolabat kecuali lamun jaluk sapa nupre sapa fauqa ujratil misli di atas ongkos misil. Ongkosnya itu biasanya menyusui itu berapa dia minta lebih. Nah itu ayahnya boleh untuk menego untuk disusukan kepada orang lain. Wa ala abin lan iku wajib ing atase bapak ujratu mislin utawi ujrah misil. Li umen untuk ibu li irdai waladiya krana menyusui anaknya mengkono haitsu la mutabarri'a sekirane ora ana wong kang tabarruk iku maujud melakukan dengan cuma-cuma birrodai kelawan menyusui wa kamu tabarri'en lan iku kaya wong kang tabarruk menyusui dengan cuma-cuma rodin utawi orang yang senang ridho bima kelan perkara bima klan perkara radiyat ingkang ridho sapa bima klan perkara radiyat ingkang ridho sapa mengkono maksudnya itu ibunya mau menyusui anaknya, tapi minta ujroh apa? Minta ujroh misil. Ada orang lain yang mau menyusui tanpa minta bayaran apapun. Maka bapaknya boleh memilih orang lain untuk menyusui karena dia mau tidak dibayar, mau menyusui tanpa dibayar. Ya. Sebenarnya kalau kita membahasakannya tidak begini itu lebih enak. Ya, tadi itu cara membahasakannya. Karena ibunya itu menyusui, maka butuh gizi lebih daripada sebelum apa? Menyusui. Jadi itu demi kepentingan anak, bukan untuk kepentingan dirinya. Jadi bahasanya tidak nafkah double gitu enggak ya. Dia menyusui itu sebagian yang ia makan lalu menjadi ASI, ASInya itu untuk
anak. Dan ya makannya harus double, iya harus double. Ya ininya ya. Jadi agak enak lah bahasanya itu ya. Bahasanya tidak bahasa fikih banget gitu loh. Jadi ngomongnya itu agak, jadi nggak gegeran antara kok bisa terjadi. Nah kan ibunya menyusui itu kalau anaknya pasti nangis. Kalau dia makannya biasa tidak, ya pasti nangis mesti. Kenapa ya? Ya itu diambil ini ya. Biasanya kan nutrisi apa itu kan masuk dalam tubuhnya. Nah, kalau ketika dia menyusui itu sebagian menjadi ASI dan itu dikonsumsi gitu ya. Oke. Maka kalau kemudian ibunya itu menuntut untuk diberi nafkah lebih, ada orang lain yang tidak menuntut nafkah lebih mau tabarruk, ya itu bapak boleh-boleh aja tabarruk. Tapi rasanya gimana ya? Ya begitu. Tapi itu loh bahasanya itu gara-gara bahasanya itu double itu, ya. Bahasanya itu double. Nah, kalau dibahasakan ini lebih gampang teratasi. Ya mungkin gitu ya. Wa kamu tabariin rodin bima rodiyat. Ya. Ibunya minta ujroh misil. Ada orang lain yang minta bayarannya di bawah ujroh misil. Bapaknya juga berhak untuk meminta ini untuk ini, ya. Tapi kok ya mana sih ya? Rasanya itu enggak Kalau kasusnya karena bapaknya tidak mampu, oke lah. Kalau kasusnya bapaknya itu tidak mampu, ibunya, bapaknya tidak bisa memberi nafkah yang lebih daripada biasanya untuk kepentingan apa? Anak. Sehingga memang benar-benar tidak mampu, sementara kebutuhan untuk memproduksi ASI itu tiba-tiba ada orang lain, ya oke lah ya. Tapi kalau misalnya kasusnya itu adalah memang orang menyusui, orang melahir, orang apa? Hamil itu butuh apa? Nutrisi lebih, ya, butuh nutrisi lebih. Ya itu kan sudah kewajibannya suami, ya kan? Itu. Jadi ketika itu demi kepentingan anak, gitu, ya. Ini. Kalau misalnya suaminya itu tidak mampu, jadi mungkin kasusnya. Jadi kalimat bima rodiyat itu perlu ditambahi ya. Biduni bima duna marodiyat gitu loh ya. Ya. Atau biduni marodiyat bi rodin biduni marodiyat gitu loh ya. Seperti orang yang mutabarrik, ada orang mutabarrik itu sama dengan kalau ada perempuan yang mau dibayar di bawah permintaan ibunya. Ibunya minta 1 bulan itu 2 juta, ada orang lain mau menyusui anaknya hanya butuh uang 1 juta, maka suami punya pilihan untuk yang nyusoni bukan ibunya tetapi orang lain ini yang tidak mutabarrik tapi mau dibayar lebih rendah daripada tuntutan ibu. Jadi mutrodin biduni marodiyat, orang perempuan yang sudah senang dengan gaji di bawah gaji yang dituntut oleh siapa? Ibunya. Jadi biduni marodiyat. Kelawan sangi sore perkara ongkos rodiyat ingkang seneng sapa ibunya minta 2 juta, ada orang lain yang mau dibayar 1,5 juta, maka suami berhak untuk memberikan hak menyusui kepada
perempuan lain yang mau dibayar berapa? 1,5 juta. Ya, gitu. Faslun. Ya walhasil ini cerita kalau orang lagi gegeran ya, kalau tidak gegeran ya tidak begini. Ya, dan bahasanya juga bukan atas nama nafkah gitu ya, kalau tidak gegeran. Bahasanya adalah ini untuk nutrisinya apa? Anak. Nutrisinya anak. Jadi kalau ibu itu biasanya makan telur 1 gitu ya, mungkin telurnya 1 dan apa untuk tambahan, karena itu akan memproduksi ASI, ya akan memproduksi. Sebagian tidak untuk tubuhnya, sebagian digunakan untuk ASI dan itu untuk anaknya. Gitu. Ya seperti tadi itu. Makanya kalau ibu itu puasa, wah repot. Dalam kasus-kasus tertentu itu pasti anaknya nanti sore-sore itu akan repot. Ya. Ya kalau menurut mazhab Syafi'i bayar kafaroh ya. Bayar kafaroh sih, fidyah. Kalau memang dia tidak puasa itu tidak untuk kepentingan dirinya tapi juga untuk kepentingan anak, maka wajib bayar apa? Fidyah. Ya bayar fidyah. Iya. Gitu. Seingat saya dulu juga saya begitu. Oh ya gegeran ya, ini gimana ini. Kalau sore pasti nangis itu, pasti. Nangis ya. Kenapa ya? Karena ASINya sudah enggak bisa berproduksi dengan baik di sore hari. Karena puasa. Karena puasa. Ya terus gimana ya itu? Ya boleh untuk moka. Tidak apa? Puasa. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i itu nanti harus membayar apa? Fidyah, ya. Faslun. Utawi iku fasal. Wal aula utawi yang paling utama bil hadonati kelawan hadonah. Hadonah. Hadonah itu apa? Merawat anak bayi. Hadonah. TK, bukan TK. Apa itu? Ya kan bahasa Arabnya TK kan hadonah ya, bukan hadonah, apa itu? Bukan TK, apa itu? Di bawah TK itu apa namanya? PAUD ya. PAUD bahasa Arabnya apa? Hadonah. Hadonah. Wal aula bil hadonah wa yautawi hadonah iku tarbiyatuman. Itu mendidik wong. La yastaqilu ingkang tidak mampu mandiri sepeman. Mendidik anak yang tidak mampu mandiri. Ilat tamyizi tumeka marang tamyiz sampai tamyiz. Bayi lahir sampai tamyiz. Nah kalau enggak tamyiz ya khadona terus. Enggak tamyiz ya kan ada ya anak-anak yang berkebutuhan khusus sampai usianya 12 tahun juga masih belum tamyiz, ada ya kan. Ya berarti masih siapa yang berhak untuk melakukan khadona iki? Iku iku umun iku ibu. Ibu. Lam tatazawwaj engkang tidak menikah sapa bi akhara kelawan suami yang lain. Ya. Siapa yang berhak, bapak apa anak, apa ibu ya? Kalau enggak cerai ya di rumah sama ya, bareng-bareng ya kan udah enggak ditanyakan. Ini kalau ditanyakan kan kalau cerai. Kalau cerai bapaknya ada di Jakarta, ibunya di Surabaya. Anaknya yang belum belum tamyiz ikut di Jakarta apa ikut di Surabaya? Ya di Surabaya ikut ibunya. Umun. Kecuali ibunya terus nikah dengan orang lain.
Ya kalau gitu ya ikut bapaknya. Karena ibunya sibuk dengan bapak barunya. Fa ummahatuha mongko nuli pira-pira ibune mengkono umun bae canggahe munggah-munggah terus. Wa in alat lan senajan munggah sapa ummahat. Fa abun mongko nuli bapak, fa ummahatuhu mongko nuli pira-pira ibu-ibune bapak, fa ukhtun mongko nuli saudari perempuan. Fa kholatun mongko nuli bibi dari ibu. Fa bintu ukhtin nuli bintu ukhtin, fa bintu akhin nuli bintu akhin, fa ammatun nuli ammatun, paman atau bibi dari bapak. Wal mumayyizu utawi bayi yang sudah tamyiz. Bayi yang sudah tamyiz, bayi sih wis iso bedakno. Wis iso ngombe dhewe, wis iso adus dhewe, jenenge wis apa? Tamyiz, wis mandiri. Makanya ya kalau didik anak itu susah-susah gampang. Ya harus dididik biar cepat tamyiz. Kita diladeni terus gak iso adus dhewe, gak iso bersuci sendiri, ya wis diajari gak iso mangan dhewe. Umure wis 12 tahun tapi isek didulang. Masyaallah, ya kan? Iku gak tahu di ya, berarti bapak ibunya itu enggak teganan. Ya ada orang tua itu yang enggak teganan kan ada ya. Kathok jadi kathoki, klambi diklambeni sampai segede ngono ya. Bisa ngono. Bisa ini susah. Iku ini iftaroka lamun pisah sapa abawahu sapa kedua orang tuanya mumayyiz. Ini iftaroka abawahu minan nikahi sangka nikah, pisah minan nikahi sangka nikah. Cerai. Karena mongko ana sapa mumayyiz iku indaman iku ing dalam sandinge wong ikhtaro ingkang milih sapa mengkono mumayyiz ing man minhuma sangka abawai ditakoni wong wis tamyiz ditakoki nang bapakmu pisah nang sijine nang Jakarta sijine nang gone endi Surabaya kowe melu sapa takoni aku tak melu ibu ya wis melu ibu. Aku tak melu bapak, ya melu bapak. Pokoknya ini. Mana yang dipilih? Karena dia sudah bisa apa? Memilih. Ya, tentu ada syarat-syaratnya pilihan itu. Ibunya dadak moro Amerika, ya beda meneh ya kan. Melu ibumu apa melu bapakmu? Ibumu Arab moro nang Amerika. Nek bapakmu tetap nang kene, ya lain soal lagi ya, ada persoalan-persoalan. Kana indaman ikhtara minhuma. Wali abin lan iku hak bagi seorang ayah ikhtira ingkang den pilih sapa ab man'ul unsa utawi melarang anak perempuan ladzakari tidak anak laki-laki melarang ziaratal ummi ing menziarahi ibunya. Ya ini anu ya. Kayak cerita kuno. Kalau sekarang mungkin enggak tahu juga ya. Soalnya anak laki-laki sama perempuan ya podo-podo sekolah ya. Sekolah ya podo metune. Podo ikine. Zaman kuno kan perempuan itu tidak lazim untuk keluar. Jadi kalau ikut bapaknya, tiba-tiba anak perempuan itu, kamu milih siapa? Ikut bapakmu apa ikut ibumu? Saya milih bapak. Nah, tiba-tiba anaknya ke Pak, izin saya mau ini ke rumah ibu. Bapaknya boleh melarang. Jangan
Nah terus kalau ibunya pengen lihat ya datang, bukan anaknya yang ke sana tapi anak ibunya yang apa? Datang. Tapi kalau laki-laki, Pak, saya pengen sowan ibu, ya ayahnya nggak boleh ngelarang, ya, nggak boleh apa? Ngelarang. Karena kalau laki-laki keluar itu, ya itu hal yang biasa, anak-anak keluar ya, nah gitu. Wali abin ikhtiraman ul unsa ladzakari ziyaratal ummi. Melarang ing menziarahi ibunya. Wala tumna'u dan tidak boleh dilarang sapa ummu sapa ibu an ziyaratiha sangka menziarahi mengkono unsah. Alal adati sesuai pengadatan. Nah kalau kepengen ketemu ibunya yang datang. Kalau ibunya datang, bapaknya enggak boleh ngelarang, ya harus diperbolehkan. Harus, enggak boleh. Nah, anaknya kan enggak bisa ke sana, jadi ibunya yang apa? Yang datang alal adati ing atase pengadatan. Ya sesuai dengan pengadatan. Masuk teko jam 12 dalu ya kan. Tok. Halo apa? Tilek anak. Wis turu, cendah. Itu di luar pengadatan, masuk ziarah kok jam piro? 12 iki ya. Enggak jelas ya kan. Wal ummu tawi ibu iku aula lu utama bitamridihima kelawan mulasara, kelawan ngobati, kelawan ngerawat. Kalau sakit ya, kelawan ngerawat adzakar wal unsa. Indal abi ing dalam sandinge bapak. Anaknya itu milih di rumahnya bapaknya, tapi anaknya sedang sakit. Ya ibunya ya harus nginep di situ ya gimana lagi. Selama tidak ada tuhmah, selama tidak ada apa-apa ya yang merawat ya ibunya. In radhiya lamun ridho sapa mengkono al-ab. Ya kalau perlu bapaknya yang nyingkrih sementara. Pak, sementara kamu ini dulu saya sedang merawat anaknya. Bapaknya keluar dulu. Karena yang berhak untuk merawat itu adalah ibu. Ya, secara umum yang bisa merawat itu ibu. Bapak kon ngerawat malah rawat-rawatan. Jarang-jarang bapak bisa merawat anak ya kalau sedang apa? Sakit. Itu harus punya mental, punya keahlian, punya apa gitu ya. Ya kenyataannya ya perawat-perawat itu memang banyak perempuan daripada laki-laki ya. Ya enggak? Perawat-perawat di rumah sakit itu banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Ya, perempuan ya. Tapi ada ya perawat laki-laki ada ya. Tapi tetap kayaknya lebih banyak apa? Perempuan. Wa illa lamun ora kalau bapaknya tidak mau ya fa indah mongko ing dalem sandinge mengkono ya pindah ke rumahnya ibunya dulu. Walhasil cerai ini masalah lah. Ahli fikih yo bingung. Mari bingungnya ahli fikih cerai itu ya. Nek anake cilik terus piye? Iku dipaksa dikon salaman, mbek kon senyum ngono. Aja cerai. Mari bingungi wong. Aku sing ahli fikih bingung perkara awakmu. Lah terus bapake ora gelem, ibune ora gelem, mari bingung. Tangane dirantai gembok ben balik. Ben ora bingungno ahli fikih ya kan. Lah bingungno wong. Ngono ya. Ya kok iku terus ibune wis kawin pisan, kaya tambah mumet meneh. Celukno qadhi, mana yang lebih maslahat. Sangel kabeh. Celuk dikai undur-undur. Ngerti undur-undur to ora? Tahu undur-undur. Zaman aku cilik ya, nek ana anuk dara lanang karo dara wedok ya. Tidak jodoh, dilebokno kandang, ditutupi, dikai undur-undur. 2 dina 3 dina dilepas iku wis dadi jodoh wisan suami istri. Pakane undur-undur nih. Sarang
Mbok apa ya kok resepe iku dilebokno. Aku dhisik lorian kan senane ngopeni duwe manuk dara kathah dadi ana pengalaman njudukno manuk napa? Dara nek njudukno niku nganggo golek undur-undur. Apa kok dike undur-undur saiki kok bingung karepe dhewe. Masa ana pengaruhe dikae pangan undur-undur. Terus kan dikurung nggone waran terus kayak undur-undur pirang dina dicel es judul. Lah ini membingungkan orang karena suami dan istri bercerai. Anaknya gimana kalau sakit? Ikut siapa? Ibune moh. Mergo ibune wis duwe bojo. Piye bingung kabeh to ya. Iya to ora? Padahal seharusnya ini. Ya bapak kudu dipaksa ngono. Mau. Wis ngel kabeh. Nyeluknya qadhi. Mana yang lebih maslahat apa piye sangal kabeh. Walhasil itu pokoknya bingung no. Wa in ikhtara lan lamun milih ha ing ibu sapa zakarun sapa anak lanang fa indaha mongko ing dalem sandinge mengkono perempuan ibune lailan ing dalem dalu wa indahu lan ing dalem sandinge suami naharon ing dalem rino. Ya yang seperti ini itu juga karena apa? Karena yang dianggap bisa mendidik itu suaminya. Padahal kan ya belum tentu. Kalau malam ikut ibunya, tapi kalau siang ikut bapaknya. Kenapa? Kok pas siang? Karena yang bisa didik adalah bapak, orang mesti. Saiki bapaknya tambah ula-ulu ngombe apa? Bapaknya tukang ngombe ya melu bapaknya mlayu esuk sampai dalu ya. Daripada bapaknya ngombe ya. Karena ya dianggap secara umum yang bisa mendidik itu apa? Bapak. Didik, tegas, kewereng. Bapak kan iso mentung barang. Kalau ngajari sholat, ngajari iki, ya kan. Ya kan. Ya saking angele. Awih tarot ha utawa milih ha ing mengkono ibu sapa unsa perempuan fa indah mengko ing dalam sandinge abadan ing dalam selawase. Karena ndak elok ada perempuan kok terus siang-siang keluar. Saiki ya wedok metu kabeh sekolah ya, SMA ya metu, anu ya metu ya kan. Tidak eloknya di mana? Ya kan? Sekarang mendidik tidak lagi di rumah, mendidik itu di sekolah, ya kan? Udah enggak. Dulu enggak ada sekolahan, jadi ya di mana yang didik nanti ya melu bapake, dididik bapake kerja malah ora iso didik. Saiki ana sekolahan, ya dilebokno napa? Sekolahan. Ya sudah beda lagi cara menanganinya itu, ada sekolahan. Insyaallah umat ya. Wa yazuruha lan ziarah ing mengkono unsa sapa al abu sapa bapak alal adati ing atase pengadatan. Wala yatlubu lan ora kena njaluk sapa ab ikhdaraha ing menghadirkan unsa indahu ing dalam sandinge bapake. Gak ya dene kepengin ya teko. Ora kok dekne sing anake digorene gak ya. Summa illam yakhtar. Nuli lamun ora milih sapa mengkono anak wahidan ing salah satu min huma sangka bapak ibune takoki gedhek kabeh. Melu bapak apa melu ibu gedhek. Kula melu karo-karone. Bingung to ya. Anak dikon milih kan ya bingung ya. Milih bapak apa nangis. Gak jawab. Wis tamyiz ta durung empun. Lho ke wis tamyiz empun. Lah ya saiki bapak ibumu saiki pisah, melu sapa? Melu Gusti Allah. Angel to ya sak cilik ditakoni ya kan. Angel mangkono bingungi wong. Ya, bingungi wong. Ya Allah Gusti. Nggih muga-muga langgeng kabeh amin ya rabbal amin. Bingungi ndan ya. Tidak ada fikih yang bisa menyelesaikan 100%. Enggak bisa. Mesti ono ngene-ngene, angel. Ngomongnya angel. Aja meneh kok pisah. Sak omah nu angel ora karu-karuan. Apa meneh apa? Bisa.
wong anak menungso iku dudu barang kayak ngene iki kan. Barang iki manut kabeh dipecah ya pecah, diresiki ya resik, dikotorno ya kotor. Anak iki diresiki tambah kotor ya ana. Dikotori tambah resik ya ana. Anak wangel kabeh. Padahal meneh bisa tambah angel. Fikih ya angel. Qafal ummu minhuma fal ummu mongko utawi ibu iku aula iku luwih utama. Ibu lebih utama. Wa anake rewel. Bar milu ibune kula binjang milu bapake. Milu bapak mawon jadi turuti. Telung dina kas kula pengen nderek ibu ya dituruti apa bingung kabeh to ya. Jenenge wong kan ya pilihan kan berubah-berubah ya. Jenenge bapak yang ibu angel. Walaysa lan ora ana iku li ahadihima kedua salah sijine mengkono bapak lan ibu dia wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam.